Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Givari Muhammad Manulhaq dengan NIM G0025190 dari kelompok B2. Oke, di sini ada kasus ya. Di sini saya ingin menjelaskan menjelaskan soal-soal dari kasus yang ada di sini. Oke, ada Bapak Supriyadi, usia 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Nah, lalu pertanyaannya ada 3, yaitu jelaskan struktur eksternacor, lalu jelaskan yang kedua struktur internacor atau jantung, lalu yang ketiga jelaskan valvula cordis dan mekanika kerjanya atau katup-katup yang ada di jantung. Oke, baik. Di sini saya ingin yang pertama menjelaskan struktur eksterna. Nah, baik, di situ ada gambar ya. Nah, untuk penjelasan gambarnya tersebut, jadi di struktur eksternacor itu ada basis, ada apex, terus ada 3 fasies. Fasiesnya itu ada sternocrostalis, diafragma, sama pulmonalis. Nah, terus untuk basisnya itu dia tuh mengarah ke bahu kanan atau di sekitar di sini itu di atrium dexter lah, kayak yang ada di gambar. Nah, tapi agak di belakang, di posisi belakang tuh. Jadi kayak agak belakang, ya sesuai pada gambar ini, belakang kanan atas. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya di bagian kiri bawah agak depan, yaitu membentuk namanya apex atau di bagian ventricle kiri. Terus ada 3 fasies tuh. Nah, fasies sternocrostalis. Nah, fasies sternocrostalis itu dibentuk sama ventriculus dexter sama ventriculus dexter, atrium dexter. Nah, terus diantaranya itu ada namanya sulcus anteroventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit sama auricula sinistra. Nah, terus ada fasies diafragma. Nah, fasies diafragma karena namanya diafragma tentu di bawah kayak yang dari pada gambar. Nah, dia itu dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister, terus dipisahin sama sulcus interventricularis posterior, dan juga bersandar pada centrum tendinum diafragmatica. Nah, permukaan inferior atrium dexter yang bermuara ke vena cava inferior ini juga membentuk fasies pulmonalis diafragma ini. Terus ada fasies pulmonalis, ini fasies yang ada di samping ya, di kanan kiri. Nah, dia itu dibentuk sama ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca di fasies medialis pulmo sinister dan atrium dexter untuk pulmo dexter. Nah, oke. Terus aku mau jelasin terkait skeleton cordis. Nah, skeleton cordis dia tuh tempat melekatnya miokardium lah, sebagai kerangka cor. Jadi dia tuh tempat melekat miokardium ya otot-otot jantung. Nah, terus buat melekatnya miokardium terus sebagai kerangka cor. Jadi kayak ya rangkanya jantung seperti itu. Nah, terus ada juga sebagai tempat pelekatan katup jantung. Oke, baik, lanjut. Lalu struktur interna ya. Di struktur interna itu kan ada 4 ruang: atrium, ventricle, terus ada atrium kanan, atrium dextra sinistra, ventricle dextra sinistra. Nah, oke, di gambar ini ada atrium ya. Atrium itu di atrium kanan. Nah, itu tuh ada satu ruang utama yang halus, itu tuh disebut sinus vena cava. Nah, terus kalau misalnya ada pada bagian yang agak kasar yang terdiri dari musculus pectinati, itu tuh namanya auricula dextra. Nah, auricula dextra itu apa? Itu tuh kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan itu proyeksi dari atrium dextrum. Nah, terus ada septum interatrial, itu yang misahin atrium dexter sama sinister. Nah, terus ada di sekat ini tuh juga ada sebuah lubang namanya foramen oval, yang kalau pada orang dewasa itu nanti itu bakal mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis seperti itu.
Terus di atrium dexter itu juga dimuarai oleh 4. Ada vena cava superior inferior, itu yang misalnya dari seluruh tubuh. Lalu pertamanya nanti mereka akan ke atrium kanan, itu lalu terus ada sinus coronarius, dia tuh awalnya tuh dari ostium sinus coronarius dan vena cordis minimae, itu dimuarai oleh foramina venarum minimarum. Nah, oke, lalu di sini lanjut ke ventriculus dexter ya. Nah, di ventriculus dexter itu ada ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnai. Nah, trabecula carnai ini ada 3 jenis. Yang pertama musculus papillaris, itu tuh dia itu musculus papillaris itu melekat ke dinding ventrikel melalui basis. Terus sedangkan pada bagian puncaknya itu dihubungkan melalui chordae tendinae. Nah, terus ada trabecula septomarginalis. Nah, dia itu yang menyelang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior. Hanya terdapat di ventrikel kanan. Ini ventrikel kanan. Nah, lalu ada rigi-rigi biasa, itu yang menonjol pada permukaan dalam. Terus saya mau menjelaskan, terus atrium sinister sama ada ruangan halus yang disebut dengan sinus vena cava, terus dan ada ruangan kasar yang namanya auricula sinistra. Nah, terus di atrium sinistra itu dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, terus satu buah vena pulmonalis sinistra dan satu buah vena pulmonalis sinistra superior dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu pada ventrikel kiri, dia itu bentuk apicordis kayak udah tadi dijelasin. Dia itu bentuk apicordis, terus di situ tuh miokardiumnya tuh kan miokardium kan rute jantung. Dia tuh miokardium di situ tuh paling tebal karena buat memompa buat ototnya tuh perlu tebal karena dia tuh bakal memompa darah ke seluruh tubuh seperti itu. Oke, lalu di sini saya mau menjelaskan tentang katup jantung. Di katup jantung itu valvula cordis itu dia tuh ada 4. Ada 2 katup atrioventricularis, yaitu katup di antara atrium dan ventrikel. Lalu ada 2 katup semilunaris, yaitu katup antara ventrikel dan arteri besar. Nah, yang pertama atrioventricularis tadi itu, di atrioventricularis itu tadi ada namanya katup tricuspid sama bicuspid atau mitralis. Nah, jadi itu urutannya tuh katup tricuspid itu di antara ventrikel kanan dan atrium ventrikel dextra. Kalau di mitralis itu antara atrium ventrikel sinistra. Nah, terus ada katup semilunaris tadi itu ada pulmonalis sama aorta. Nah, kalau pulmonalis itu antara ventrikel dexter dengan truncus pulmonalis. Terus kalau di valva aorta atau katup aorta, dia itu antara ventrikel kiri dengan aorta. Nah, terus untuk mekanismenya itu kan ada 2 tuh, ada sistolik dan diastolik. Nah, kalau sistolik itu ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah jantung keluar. Nanti katup semilunar, katup aorta dan pulmonal itu akan terbuka, lalu katup atrioventricularis itu tricuspid dan mitralis itu akan tertutup, lalu darah bisa masuk ke atrium. Nah, akan bisa masuk. Nah, lalu yang diastol, ketika ventrikel itu relaksasi dan terisi darah dari atrium, mereka akan terisi, lalu katup semilunar itu bakal tertutup. Jadi mereka itu tuh one way gitu. Jadi mereka tuh bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, misalnya kalau tadi itu dari atrium lalu menuju ke ventrikel, kan katup dari atrium kan nanti akan full, terus nanti karena tekanan di ventrikel itu lebih kecil daripada atrium, nanti akan masuk ke ventrikel dan katupnya juga akan nutup. Jadi seperti itu.
Nah jadi seperti itu ya, seperti itu nanti katup ventricular akan tertutup dan katup interventrikalis akan terbuka saat ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium. Baik, mungkin itu dari saya. Kalau ingin saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.